Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala isyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Oke, pertemuan ini kita akan lanjutkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu kita membahas tentang registrasi. Nah, kali ini kita akan membuat sebuah API untuk login. Nah, yang sebelumnya itu kalau sudah registrasi berarti datanya itu sudah ada di dalam database ya. Berarti kalau login ini berarti tinggal melakukan sebuah pengecekan apakah data itu sesuai dengan yang ada di database atau enggak. Nanti kalau misalkan udah sesuai berarti nanti bisa langsung masuk ke dalam menu utama seperti itu ya, atau dashboard. Oke, bagaimana caranya? Langsung saja buka Visual Studio Code. Nah, di sini di bagian user controller kita buat lagi sebuah proses, yaitu kita buat login. Isinya kita kopikan saja dari registrasi. Dan jangan lupa ditutup. Isinya apa? Isinya ya kita panggil terlebih dahulu untuk yang pertama, yaitu apa yang diinputkan. Biasanya kalau login itu yang diinputkan ada username dan password. Tapi di sini kita menggunakan email saja. Yang pertama ada email, yaitu request.body.email. Yang kedua ada password. Let password sama dengan request.body.password. Seperti ini. Kalau sudah, di sini kita berikan sebuah let data. Kita akan melakukan pengecekan apakah data tersebut ada atau enggak. Nah, ini mirip kayak tadi ya. Kan kalau yang tadi ini dia pengecekan apakah datanya sudah ada. Kalau misalnya sudah ada, diberikan sebuah pesan bahwa email sudah ada. Nah, tapi kalau ini kita harus pastikan bahwa datanya itu sudah ada di dalam database, yaitu dengan cara seperti ini atau sama seperti sebelumnya. Nah, kalau sudah, di sini kita berikan lagi if jika data sama dengan 0 kali ini ya. Nah, jika datanya adalah 0, apa yang dia lakukan? Yaitu dia akan mengirimkan sebuah respon. Kita copy, kita pastekan di sini. Nah, sebuah responnya adalah email tidak terdaftar seperti ini. Terdaftar, tanda seru. Nah, jadi kalau misalkan dia yang nggak ada di dalam database ya emailnya ya, berarti kita akan mengirimkan pesan bahwa email ini tidak terdaftar seperti itu. Else, jika emailnya sudah ada atau sudah bisa kita cek di dalam database, nah kita lakukan pengecekan lagi, pengecekan untuk passwordnya. Tadi kan untuk pengecekan untuk email. Nah, sekarang untuk pengecekan untuk passwordnya, yaitu kita buat saja let namanya check ya, seperti ini ya. Isinya apa? Isinya kita berikan await. Kita akan panggil si backribnya untuk pengecekannya. Kita tulis di sini titik compare atau pengecekan compare sync yang isinya adalah yang pertama ada password yang diinputkan ya, password, lalu kita berikan koma, lalu yang kedua ini pengecekan yang ada di dalam database ya, atau data yang sudah di-encrypt, yaitu data titik password untuk mendapatkan passwordnya ya. Kalau sudah, kita enter. Di sini kita berikan if kembali. Jika cek sama dengan true, maka dia akan mengirimkan sebuah respon. Responnya apa? Responnya adalah sebuah datanya ya. Nah, kalau misalkan sesuai gitu ya, password yang dimasukkan cocok dengan password yang ada di dalam database, maka dia akan mengirimkan datanya. Jika tidak, atau else, dia akan mengirimkan sebuah pesan error bahwa di sini adalah passwordnya salah.
seperti ini. Oke, kalau sudah di save, kita buat rootnya. Rootnya ini sama menggunakan post. Di sini kita ganti menjadi login, dan di sini registrasinya juga diganti menjadi login. Oke, kalau sudah di save, kita buka Insomnia atau Postman-nya. Nah, di sini pada user kita klik kanan new request, yaitu login. Metodenya adalah post, lalu create. Di sini kita pilih yang from URL encode, kita masukkan emailnya nurmki@mki.com. Nah, lalu di sini passwordnya SMK bisa 123. Nah, lalu di sini kita tulis URL-nya itu localhost API login. Nah, kalau sudah coba kita send, apakah berhasil? Oke, di sini nampaknya sudah berhasil dan dia memunculkan sebuah data-datanya kalau berhasil ya. Coba kalau misalkan kita salahkan pada passwordnya dulu, kita berikan misalkan di sini 4, apakah berhasil menampilkan error seperti itu ya? Kita ngecek juga errornya. Nah, di sini sudah berhasil juga dengan errornya adalah password salah seperti ini. Lalu kalau email seperti apa? Misalkan ini passwordnya atau emailnya tambahin M2 di belakangnya seperti ini. Nah, maka di sini tulisannya adalah email tidak terdaftar. Jadi berbeda-beda ya. Kalau salahnya di email, berarti email tidak terdaftar. Berarti kalau salahnya di password, berarti passwordnya salah. Seperti itu. Oke, jadi untuk yang login seperti ini aja. Nanti kita akan lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang bagaimana cara menyimpan sebuah transaksi ya. Oke, Anda tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.